Terek tek terek tek terek tek tek terek tek. Orang nggak pakai masker gitu terus kayak ini kehidupan 2020. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Hai Ma. Halo Ibu. Halo anak. Mohon maaf ya, ini sambil mukbang. Ini jadi aku beli ini namanya muesli. Beli yang paling murah aja tapi yang paling enak gitu. Jadinya belinya yang coklat crunchy muesli merek Kaufland. Tidak di endorse. Silakan beli di Kaufland terdekat. Hari ini kayaknya pas dipublish ini tuh pas lagi Natal deh mah. Iya. Kalau gitu kita ngucapin buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat merayakan Natal. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kadang kayak suka lupa hari Natalnya tuh hari apa gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak yang tiba-tiba wah, toko tutup gitu. Oh, berarti hari ini Natal gitu. Soalnya biasanya kan libur Natal lumayan panjang ya. Kadang kayak mulainya tanggal 21, kadang tanggal 23 gitu. Kalau tahun ini kayaknya mulainya tanggal 24 atau 23 gitu libur Natal. 24 kayaknya. 24 mulai libur Natalnya. Soalnya kan kerjanya udah dari rumah. Udah diwajibin kerja di rumah gitu dari Minggu hari Rabu kemarin gitu. Ini BTW kita take-nya ya itulah semingguan sebelum Natal. Ini nih, COVID lagi. Iya. Biasanya mama tanggal-tanggal segini nih lagi sibuk mempersiapkan untuk ke Kiki cuti. Terus berangkat ke Kiki. Terus pas biasanya pas liburan Natal mama nyampe sana ya. Pas libur Natal nyampe sana atau sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, terus ke Christmas market apa di deket-deket kota tempat Kiki tinggal, yang apalagi kalau di Munich keren-keren banget, seru-seru banget Christmas marketnya ya. Sekarang tahun ini nggak ada dong Christmas market. Kira nggak ada. Taunya sempat ada. Tapi nggak tahu sekarang tutup atau enggak. Soalnya kan sekarang toko-toko yang bukan yang essentials, bukan kayak groceries, drugstore atau apotek itu pada banyak yang tutup ya, wajib tutup gara-gara Wajib COVID. tutup. Terus, nah awalnya Apalagi sih kerumunan ada ya. kerumunan itu nggak boleh gitu, ada polisi-polisi patroli. Tapi awalnya sih ini sih buka, ternyata Ki ngeliat kayak updatean temen Kiki lah, ternyata Christmas market masih ada gitu, masih dibangun tapi nggak disediain kayak tempat-tempat berdiri, biasanya disediain tempat nongkrong gitu. Kita sekarang kayak take away semua. Iya, gara-gara Jerman kan sempat kayak hari paling deadly-nya sampai 500-an orang per hari meninggal. Oh ya? Terus Kok bisa sampai sebanyak itu? Biasanya kan cukup ini ya, cukup sedikit cukup yang. under control. Biasanya kayak walaupun kayak yang kena COVID banyak gitu tapi masih under control gitu ya. Tapi kemarin itu sampai segitu. Nggak tahu Out sekarang of Ki belum control. lihat update lagi. Soalnya Ki udah pusing gitu. Ntar lah lihat updateannya lagi. Kayaknya topik yang paling hangat tahun ini tuh COVID ya. Pasti. Iya, Soalnya impactnya banyak mempengaruhi banget. hidup semua. Parah. Sedunia. Tapi Australia hampir nggak kena gitu, cuman ada berapa kasus begitu kemarin, cuma 8 kasus, 9 kasus. Jadinya, Australia cukup banyak kok, cukup banyak. oh Oh, iya, yang pas tapi sekarang terakhir-terakhir udah mungkin reda. ya. Ada. New Zealand juga New Zealand sangat-sangat nggak ada kecil. lockdown sama sekali. Hidup Mereka masih lockdown normal. kok, Ki. Lockdown. Mereka Oh iya, disiplin, jadinya yang terjangkit dikit banget gitu. Dan Vietnam surprisingly. tapi sekarang enggak. Maksudnya karena New Zealand paling cuma satu orang atau habis itu udah Iya. free kayak gitu. Terus Ki ngeliat kayak
Ki suka ngikutin ada namanya How to Dad. Dia kan dari New Zealand ya. Dia YouTube channel gitu. Terus dia kayak kehidupannya biasa aja, party-party. Terus ada enggak party juga sih. Maksudnya kayak camping atau ke pameran kayak gimana tuh nggak ada lockdown atau apa. Orang-orang nggak pakai masker gitu. Terus Ki kayak ini kehidupan 2020. Mungkin karena udah mereka membatasi dari pendatang masuk kali ya. Jadi di dalam sendiri mereka udah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat under control ya. Kayaknya sih sangat sedikit yang terjangkit di sana. Apalagi yang New Zealand juga fatal. remote. Iya. Jauh dari mana-mana. Kalau misalnya di Eropa kayak kadang misalnya banyak juga yang waktu itu kenalan Kiki, dia tinggal di Swiss tapi ngambil kursus bahasa Jerman di Jerman gitu. Jadinya bolak-balik Swiss Jerman gitu. Kalau pembatasan negara, pusing. Iya. Susah pembatasan negara ya di situ. Tapi yang Mama salut juga tuh Vietnam sih. Vietnam keren banget. Sangat rendah ininya. Tingkatnya dan tingkat kematiannya juga sangat rendah. Gitu. Tapi Mama udah lama juga nggak lihat nih. Lagi males ngelihat. Pusing. Awal-awal kan kita pantangin terus jadi bikin kayak was-was banget gitu kan. Bagus sih, tapi habis itu udah nggak was-was lagi pas ngerasa kayak yang ini udah nggak apa-apa nih, terutama kayak pas bulan apa ya, summer gitu, Juli Agustus gitu, terus habis itu tiba-tiba naiknya tapi Ki ngeliat ada teman Ki di Jepang, dia udah third wave COVID di Jepang, tapi wave-nya kecil-kecil gitu. Kalau di Indonesia satu wave tapi nggak turun-turun gitu. Kalau Jerman kan ada dua, kayaknya sekarang masih second wave gitu, kayak first wave terus sempat turun gitu pas bulan Juni gitu, terus jadinya kan sekolah udah bisa masuk sekolah lagi segala macam. Tapi habis itu second wave-nya berkali-kali lipat dari first wave-nya. Terus jadinya ya kemarin itu yang padahal pas bulan November tuh udah yang di rada bisa dibilang kayak PSBB lah, kayak lockdown tapi lockdownnya masih fleksibel. Terus udah dibilang iya ini please patuhin gitu, kayak gini-gini, jangan kemana-mana kalau nggak perlu, karena kita pengen kayak Christmasnya nggak dalam situasi lockdown kayak gini, tapi nggak bisa gitu. Masih naik terus gitu. Terus jadinya ya Christmas ini dalam pembatasan, jadinya kayak nggak bisa kayak lebih dari 2 keluarga yang ketemu kayak gitu. Tapi Mama ingat nggak sebelum COVID terjadi udah ada tanda-tanda kiamat. Kebakaran di Australia, yang kebakaran hutan Kebakaran dari tahun lalu besar sih. ya. Tapi itu tapi awal tahun ini gitu lagi, terus kayak di Indonesia banjir. Indonesia biasa banjir sih Ki, selalu. Iya sih, tapi kan sempat udah rada lama nggak banjir ya. Gitu. Terus ini sih yang isu gedenya COVID, terus yang highlight lagi BLM, Black Lives Matter, itu juga lumayan kemana-mana nggak sih? Terus jadinya kayak di Indonesia juga sempat yang Papuan Lives Matter kayak gitu. Terus yang hot lagi US election, Iya. itu seru sih. Itu seru, hot banget. Sampai sekarang juga masih Cool. sejujurnya Ki nggak terlalu ngikutin banget sih berita di Indonesia, selain misalnya lihat dari Twitter kayak gitu. Tapi Ki lihat yang terakhir yang pilkada, terus banyak yang protes karena pilkada masih diadakan gitu kan. Tapi jadi diadakan gitu atau sepi jadinya mah? Diadakan. Nggak tahu, Mama nggak ngikutin karena apa ya, kurang tertarik, kurang setuju, kurang happy, dan ya udah cannot do anything, just pray so everything will be okay at the end.
Iya sih. Habis kan kita nggak tahu, kita nggak ngerti, cuman bertanya-tanya kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu. Banyak hal sih ya, banyak hal yang membuat banyak keramaian-keramaian yang kontroversi, yang kayak kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Jadinya sulit. Kalau untuk COVID sih udah sangat sulit ya di Indonesia tuh udah sulit banget. Ya cuman berharap vaksin benar-benar bekerja dengan baik, terus itu bisa menurunkan atau menghilangkan COVID. Berharapnya begitu. Banyak hal-hal negatif juga terhadap vaksin, tapi ya whatever. Tapi tahun 2020 ini tahun yang cukup sedih ya, cukup sedih dalam arti banyak hal-hal terjadi, banyak orang kena impactnya, dan kena impactnya cukup signifikan buat sebagian orang gitu, dan itu benar-benar sedih sih. Apakah penghidupannya yang jadi sulit gitu, secara perekonomian jadi sulit gitu. Tapi di balik semua itu sebenarnya ada sedikit buat Kiki terutama personally ada beberapa blessing in disguise. Kayak apa tuh misalnya? Misalnya event-event yang asalnya harus offline jadi pindah online. Terus kayak misalnya event-event di Indonesia atau apa gitu, misalnya ada kayak reuni atau apa, jadinya Kiki bisa ikutan gitu. Awal-awal kan dulu nggak bisa, terus kayak rutin banget suka ada acara gitu. Tapi Kiki nggak pernah ikutan yang reuni itu sih. Tapi kayak banyak kayak webinar kayak gitu, walaupun webinar Kiki nggak terlalu ngikutin banyak sih. Ada beberapa yang menurut Kiki oke bermanfaat, ada juga yang ya seenggaknya bisa membangun koneksi lah sama orang, atau seenggaknya sama narasumber gitu. Kadang kayak dikasih tahu kayak kalau mau kontak narasumber bisa kayak gimana, misalnya lewat Instagram atau apa, itu lumayan lah bisa membangun link gitu-gitu. Tapi ya gitulah, kata Ki ya udah gitu bermanfaat aja, jadinya kayak orang-orang yang misalnya asalnya eventnya cuman di Indonesia aja, Ki nggak bisa ikutan, terus sekarang Ki bisa ikutan soalnya eventnya online kayak gitu-gitu. Ya perkembangan online itu sangat-sangat pesat. Malah ada kayak acara reuni sekolahan atau apa gitu online gitu nggak? Ada juga, cuman mama nggak ikut. Habis pada saat itu mama nggak bisa ikut gitu ya, waktunya bentrok. Terus bingung juga siapa yang ngomong sama siapa gitu, jadinya ribet. Iya. Kalau reuninya dikit-dikit cuman beberapa orang sih nggak masalah, tapi kalau reuninya rame-rame jadi problem. Iya, jadinya kita juga susah berinteraksi soalnya kan kalau barengan kan bentrok. Paling 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 enaknya kalau dibikin breakout rooms gitu. Tapi kalau misalnya di breakout room bukan teman yang deket sama kita, ribet juga gitu. Iya sih. Jadi makanya mama jarang ikut sih. Tapi kalau webinar-webinar suka ikut juga, nggak banyak juga sih, beberapa aja sih, karena yang pilih-pilih lah, yang terkait dengan yang mau minati atau yang ini ya, yang pas kerjaan. Cuman kemarin tuh beberapa bulan di kerjaan lagi ribet banget, jadi mama pulang udah tepar, nggak ikut apa-apa. Sabtu Minggu pengen refreshing, jadi cuman ini aja, ngobrol sama anaknya di podcast Ibu dan Anak. Iya. Karena itu refreshing. Dari hal di sini juga di Jerman kan Ki kasih tahu kan sebelumnya kayak sistem ujiannya kan biasanya ada 3 trial gitu ya. Jadi kalau kalau salah satu trialnya fail gitu, ntar ya harus ngikutin lagi gitu. Dan kayak kalau misalnya udah sampai trial ketiga fail bisa kena DO gitu. Tapi semester lalu yang pas awal-awal COVID itu trialnya nggak dihitung kalau misalnya kita fail ujian gitu.
Itu sih yang jadi kayak jadinya pada kayak ya udah ikutan ujian aja. Tapi dan kalau misalnya biasanya kalau misalnya nggak datang ke ujian tapi kita udah keburu daftar gitu, kita dihitung fail juga ujiannya. Tapi kalau saat ini enggak gitu. Tapi semester sekarang udah dihitung fail juga kalau misalnya kita datang ke ujian terus ternyata kita nggak lulus ujiannya, itu dihitung fail gitu sekarang. Kalau semester lalu enggak gitu, nggak dihitung gitu sih. Dan itu big deal sih di sini soalnya lulus ujian itu susah. Nggak tahu ya di Indonesia mungkin nggak tahu, kayak nggak pernah dengar cerita kayak teman kayak bisa nyontek juga atau bisa ada kisi-kisi kayak gitu. Kalau di sini materinya banyak dan kita nggak ada ide kita bakal diujinya bagian mana gitu. Terus selain itu juga awal-awal kan kayak lab nggak ada gitu, tapi sempat yang waktu itu yang COVID-nya nurun itu terus sekolah udah bisa lagi. Lecture masih online tapi lab udah bisa datang gitu. Terus Ki juga ada lab gitu yang Ki kerjain. Tapi kita nge-lab harus pakai masker, harus bersihin tempat, kayak bener-bener sterilin, pakai sarung tangan kayak gitu. Dan kebayang nggak kalau misalnya nge-labnya cuma 2 jam 3 jam oke gitu, tapi kalau nge-labnya seharian torture. Untung itu udah lumayan dingin gitu, nggak pas lagi puncak-puncak summernya. Kalau lagi puncak-puncak summer pakai masker, pakai lab coat, pakai sarung tangan gitu. Soalnya Ki dulu juga nge-lab pernah summer gitu, itu nggak ya nge-lab biasa aja gitu, tapi coba pakai jas lab terus kayak goggles kayak gitu. Dan itu tuh kan jendela nggak bisa dibuka ya waktu itu aturannya, soalnya lab kimia. Dan ini apa, sinar mataharinya tuh kayak terang banget tapi udara dingin gitu, jadi kayak masuk ke dalam ruangan itu banyak orang juga kan, sinar mataharinya kan jadi bikin panas. Di dalam panas, kita mau buka jendela biar adem nggak bisa gitu. Sedangkan pas masa-masa COVID ini waktu itu nge-lab udah mulai dingin, untungnya udah mulai dingin, terus harus buka jendela tiap 25 menit gitu, atau sama 25 menit dalam sejam gitu harus buka jendela gitu. Jadinya seringkali rada dingin tapi ya udah kita tinggal pakai jaket, tinggal pakai lab coat juga gitu, jadi nggak ngerasa kedinginan. Enaknya gitu sih kalau nge-lab pas lagi winter. Mungkin bakal kayak gini terus sampai tahun depan kayaknya. Walaupun udah ada vaksin, kayaknya masih bakal kita precaution kayak gitu sih. Iya. Ya. Mudah-mudahan lah tahun depan udah ini ya. Rasanya berat juga nih kayak gini lama-lama. Tapi mau sempat nggak sih tahun ini traveling kemana gitu? Enggak, sama sekali. Cuman Jakarta Bandung. Ada ke Semarang beberapa waktu yang lalu ya. Ke Semarang. Oh iya. Kan kebetulan papa ada seminar, bukan seminar, ada rapat di sana. Terus kemudian rapat di Jogja. Terus habis itu ya kan nggak berani naik pesawat kan, lewat darat, lewat bawa mobil. Supaya dari tempat ke tempat, tapi di sana nginapnya di hotel, di hotelnya di Jogja, tapi hotelnya cukup protokol kesehatannya cukup baik menurut mama sih, cukup ini ya, cukup diprotek, dilindungi gitu, dan semua petugasnya pakai masker dan face shield gitu supaya melindungi. Terus abis itu mampir ke Eyang, ke Semarang gitu. Sebelum ke Jogja kan ngelewati tol ya, lewat Semarang. Jadi mampir ke Eyang, baliknya juga mampir ke Eyang. Gitu. Itu perjalanan terjauh. Tapi nanti tanggal 25 mama mau ke tempat nenek, itu naik pesawat. Harus rapid test atau swab test dulu. Baru boleh naik pesawat, harus ada ininya. Habis gimana ya, Kak? Mama sebenarnya udah beli tiketnya dari
udah rencana perginya kan dari bulan April, terus tahu-tahu lockdown, tahu-tahu COVID-nya meledak, terus nggak boleh kemana-mana. Eh, Cuman kebetulan sama airline-nya tiketnya boleh dimundurin gitu sampai waktu itu cukup setahun ya, kira-kira setahun. Terus tadinya tanggal 25 ini pada akhir tahun ini pada semua keluarga pada ini ya ke Padang karena nenek kan udah tua banget. Terus juga udah kurang sehat gitu kan. Jadi agak maksain, dan ini udah lebih dari setahun kan mama nggak ke Padang, nggak nengokin nenek, makanya agak maksain ke nenek sih buat nengokin nenek. Ya ini dulu swab test dulu sebelum berangkat supaya memastikan cukup sehat, dan berangkat ya pakai masker yang kayak gitulah, protokol kesehatan pasti jalan gitu. Ini perjalanan kedua mama yang terjauh. Sebelumnya ke Semarang tapi bawa mobil ya, jadi nggak terlalu ya, rasanya sih masih agak lebih ini ya, lebih safe bawa mobil sendiri daripada naik pesawat. Kan naik umum ya, kendaraan umum ada orang lain di dalamnya. Kalau mobil sendiri kan nggak ada orang lain, driver aja sih ada driver, tapi driver kan udah tahu. Kalau Kiki tahun ini berapa kali Kiki naik transportasi umum bisa dihitung jari gitu. Padahal biasanya kan Kiki cukup sering lah pakai transportasi umum gitu. Kalau sekarang enggak. Bahkan Kiki ke kota sering kali kalau nggak jalan kaki naik sepeda. Jarang naik sepeda sih, jalan kaki. Ke uni naik sepeda. Terus selain itu kayak keluar kota paling sempat sih nengokin temen kan habis lahiran gitu tahun ini. Terus dia di kota yang deket sini sih, nggak yang kota yang jauh gimana. Dan sempat sekali ada acara PPI, tapi itu juga orangnya terbatas cuman 10 orang gitu. Soalnya kan protokolnya waktu itu kayak gitu, di grup maksimal segrup kayak 10 orang. Kita ke danau gitu. Terus danaunya Ki baru tahu ada danau itu gitu, nggak jauh dari tempat sini, jadi Ki bisa pakai tiketnya Kiki. Dan ada jellyfish mah di sana. Kok jellyfish ada di danau ya? Mama pikir jellyfish itu adanya di laut. Iya, nggak ngerti Kiki juga gitu. Kayaknya jellyfish deh, itu harusnya jellyfish, itu kayak kontak lens yang lagi berenang-berenang gitu. Dan jellyfishnya juga kecil-kecil dan dia nggak bikin nggak nyetrum dan nggak bikin alergi sih, untungnya Ki nggak alergi ya gitu. Jadi tapi somehow tahun ini Ki nggak tahu kenapa Ki punya lebih banyak teman gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya, anehnya gitu ya. Di tempat kerja ada kayak orang-orang baru juga, nggak banyak sih orang baru, paling cuma 1-2 kalau di tempat kerja. Di uni juga kenalan sama beberapa orang, terus ikutan kayak webinar kayak gitu-gitulah, kayak event-event kayak gitu. Terus jadi kayak ada beberapa teman-teman kenalan online kayak gitu. Terus ada pen pals juga. Terus mungkin ada yang nonton ini juga gitu, halo gitu. Kayak gitu. Lucunya gitu. Iya sih. Ya macam-macam ya. Di setiap ada negatif, ada sisi positifnya beberapa gitu ya. Tapi sih kalau memilih ya mendingan seperti dulu, tapi nggak ini ya. Aduh, berat sekali. Kasihan orang-orang dan kita juga sih. Mudah-mudahan cepat krisisnya cepat selesai. Bukan krisis ya, COVID-nya cepat selesai dan krisisnya juga segera berakhir. Gitu. Terus tahun ini apa lagi Kiki? Tahun ini kayaknya mulai banyak dan hampir semua orang, nggak hampir semua orang sih, teman Kiki nggak banyak yang main TikTok. Mama pernah ikutan TikTok nggak? Belum, Mama nggak ngedownload TikTok juga. Cukup ini sih TikTok itu cukup heboh ya. Iya, tapi TikTok kalau di Indonesia kayak lebih ke
kesannya sebagai kayak aplikasi yang dimana orang-orang ngedance kayak gitu, padahal it's not just that gitu. Banyak juga kalau Kiki nge-follow-nya lebih banyak kayak akun-akun yang kayak ngomongin belajar bahasa atau jokes, komedi atau musik gitu. Ki isinya kalau misalnya TikTok, Instagram, komedi, musik atau bahasa gitu. Antara tiga itu sering kali. Mama nggak tahu, Mama nggak gitu ngerti ya, tapi yang cukup rame, yang heboh kan kalau ada yang aneh-aneh gitu ya, itu langsung banyak gitu ya. Yang lainnya Mama nggak tahu juga, tapi itu juga Mama nggak tahu, dengar-dengar dari orang-orang pembicaraan orang kan, oh ini begitu, itu begitu, hanya sekedar mendengar pembicaraan itu aja, tapi Mama nggak lihat, karena kebanyakan ya sepertinya mungkin ada juga yang bagus gitu, kebanyakan sepertinya yang gitu-gitu aja, main TikTok ya cuman buat, ya kayaknya sih Mama nggak ngerti juga, mungkin ada juga yang bagus sih. Mama nggak ngedownload. Dan sekarang tuh trennya kayak misalnya dari musik itu orang-orang goalsnya adalah musiknya menjadi musik TikTok. Soalnya kalau musiknya di TikTok orang-orang semua pada banyak yang dengerin gitu. Kayak ada lagu yang terkenal saat ini gitu, jadi kayak istilahnya meme song. Meme song itu sekarang lagi hype banget, kayak orang-orang dulu kayak dia jadi meme, tapi sekarang kayak make me a meme gitu. Orang-orang kayak berlomba-lomba jadi meme, soalnya meme kalau mereka jadi meme atau karyanya jadi meme itu menjadi kayak jadi terkenal gitu, jadi banyak yang ngikutin kayak gitu. Kayak orang-orang pasti tahu kayak Any Song waktu itu lagi terek tek Oh iya, terek tek terek tek terek tek tek terek tek. Terus kayak lagu-lagu TikTok lainnya ada yang paling Ki suka, ada lagu Jepang. Kayaknya jangan Kiki yang nyanyi deh. Banyak nggak tahu Mama itu TikTok. Tapi Ki sedih ini sih, konser-konser Apa? banyak yang batal. Walaupun Kiki Iya. juga nonton juga belum tentu ya. Tapi waktu itu Ki kayak pengen nonton My Chemical Romance baru comeback gitu mah akhir tahun lalu. Kan Ki ngefans sama My Chemical Romance ya. Terus mereka kayak udah lama vakum, kayak udah 4 tahunan, 5 tahunan gitu nggak 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 aktif, ngerilis album. Ya, nggak ngerilis album, nggak aktif, nggak konser tour atau apa gitu. Terus habis itu mereka kayak comeback gitu, terus ngasih jadwal turnya gitu kan. COVID. terus tiba-tiba Iya, dan mereka udah mau mampir Jerman gitu kan. Terus Kiki sama teman Kiki, ada teman Kiki di Belanda, dia juga ngefans sama Michael Romance, udah kayak yang sama-sama mau nonton nggak. Terus Kiki ngeliat kayak kok tiketnya yang itu kok mahal banget gitu. Pengen nonton tapi kayak masih sayang duit, aduh gimana ya, kayak nonton gaya. Kalau misalnya mahal tapi tempatnya bagus sih nggak apa-apa, tapi tempatnya kelihatan kayak kurang begitu enak gitu. Ya konser rock ya kayaknya orang ekspektasinya lebih ke berdiri gitu kan, festival. Terus Ki kalau berdiri, aduh masalahnya bule-bule semua mah. Ki tenggelam. tenggelam. Iya. Terus Ki jadi kayak, tapi habis itu COVID jadi Ki jadi berkurang galaunya sih sebenarnya. Tapi beberapa konser tuh ada online. Jadi Mama nonton konser-konser online aja, gratis, dan ada donasi-donasinya sih. Kalau yang bagus ya donasi juga, tapi kalau nggak bagus ya nggak donasi. Yang Mama suka. Banyak ada di Indonesia ada konser online yang suka ada itu. Dan ya dia banyak ngundang penyanyi-penyanyi ini juga yang cukup terkenal gitu. Jadi dibikin konser online. Yang Nah, paling suka nonton siapa? Mama waktu itu suka Vina Panduwinata. Zamannya Terus ya. iya, jawabannya waktu Faris Rustamunaf itu suka juga gitu. Terus RCTI juga TV-TV di Indonesia juga menyelenggarakan konser-konser online gitu.
baik itu untuk amal atau komersil gitu. Itu jadi rame sekarang. Ya cuman ya mama kan kebetulan juga nggak sering juga nonton ini, kecuali kalau sebentar. Ada yang lewat. Iklan. Jadi mama jarang-jarang juga sih nonton kalau nggak ada Kiki ya. Kalau ada Kiki baru kita nonton apa gitu ya. Lokal Fore yang di pada larang. Kalau nggak ada Kiki ya mama juga nggak nonton. Jadi ya nggak terlalu ngaruh juga. Ada online malah lebih suka. Jadi ada wah seru juga nonton gitu. Walaupun adrenalinnya kurang ya kalau antara langsung itu dengan online itu berkurang gitu. Maksudnya kalau langsung datang itu kan keramaian itu membuat suasananya jadi gimana gitu. Jadi semangat gitu, enak. Tapi kalau online itu kan kurang dapet ininya, walaupun nggak kalah bagus sih, tetap bagus, tapi ya kurang ini aja sih, kurang seperti itu gitu, seperti langsung gitu. Terus nonton bioskop juga nggak bisa kan, terakhir nonton bioskop sebelum COVID. Nggak bisa, sampai sekarang juga nggak berani nonton bioskop sih. Kayaknya Ki terakhir nonton di bioskop nonton ini Avengers Endgame tahun lalu. Ki nonton di bioskop bisa dihitung jari sih di sini berapa kali, soalnya mahal. Itu juga karena kayak ya udah sama temen gitu, terus kayak Endgame, oke Endgame. Gitu. Iya. Kalau Kiki dari segi musik jadinya Kiki lebih banyak nge-explore malah tahun ini. Soalnya kayak ada kayak musisi yang menginspirasi gitu, kayak ada Sam Kim gitu, dia orang Korean American gitu. Ki suka dari skills musiknya, dari suaranya, dari lagu-lagunya dia, sama kayak pilihan lagu-lagunya, kayak lagu-lagu yang dia suka cover kayak gitu. Terus merembet kayak Ki jadi ada Bruno Major, terus kayak Jacob Collier, terus nge-review juga kayak Gabe Bondo kayak gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, soalnya Ki sukanya lebih ke indie, bukan yang pop. Bahkan lagu pop Kiki nggak terlalu ngikutin tahun ini. Paling taunya yang Ariana Grande sama Justin Bieber itu yang Stuck With You kayak gitu. Gitu sih. Mama malah nggak tahu tuh. Oh nggak tahu. Enggak. Itu kayaknya nggak hype juga di Indonesia. Bisa jadi. Lagi pula mama kan juga kurang ini, sama kurang ngefans. Kurang nge-explore dan kurang ngefans sama bibir. Iya. Iya sih, sama sebenarnya banyak di Instagram sih, banyak kayak musisi-musisi jadi aktif di Instagram kan. Jadi kayak yang dipamerin di Instagram nggak hanya kayak foto dia selfie atau apa gitu, tapi banyak yang kayak dia nge-cover lagu lah atau nyanyi atau kayak gimana, kayak Yura Yunita lah kalau musisi Indonesia yang Ki suka. Yura Yunita, Isyana Sarasvati juga Ki suka gitu musiknya. Dari Ki udah ngefans Isyana Sarasvati sebelum dia jadi artis so kan. Dan Ki suka gitu, jadinya kayak banyak yang mereka suka lagu ini juga gitu. Terus kayak sama ada salah satu artis Instagram namanya Loy Faylin, dia dari Islandia. Itu Ki suka banget soalnya dia main cello, terus main gitar dan piano dan jazz, lebih, dan suaranya tuh kayak alto gitu, kayak Ella Fitzgerald vibes gitu. Terus Ki kayak I really love this girl and she's like 3 years younger than me. Yang ngetren lagi Apa tuh? apalagi pas awal-awal karantina ini, rilis game yang waktu itu lagi ngetren, Animal Crossing. Mau pernah denger nggak? Kayaknya mau nggak tahu ya. Mama jarang main game kan Ki, jadi mama nggak tahu tuh. Iya, itu juga mainnya harus pakai Nintendo Switch. Jadi Ki nggak pernah main juga sih, cuman tahu kayak wah ngetren gitu, soalnya
Ki dengar gamenya, tahu ceritanya tuh dari tahun lalu, terus Ki ngerasa kayak oh my god, this game relates to my life gitu ceritanya. Tapi habis itu tahun ini rilis baru lagi Animal Crossing, entah seri apa atau kayak gimana. Tapi habis itu jadi semua orang pada berbondong-bondong beli Nintendo Switch dan main Animal Crossing, terutama pas lagi lockdown itu orang-orang kerjaannya Animal Crossing dari Maret sampai September gitu. Gitu. Terus habis itu hype-nya dari September ini Among Us. Mau pernah denger nggak? Denger sih tapi nggak tahu ini Mainnya gimana? mainnya gimana. Karena nggak main ya. Ki juga nggak main sih, kayaknya itu ada di HP. Tapi Ki ngeliat orang main, Ki mulai kayak rada spying on Among Us itu gara-gara ada kayak congresswoman dari Democrat. Kalau tahu Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, dia lumayan terkenal juga soalnya dia vokal juga. Dia main Among Us sama beberapa streamers gitu, gamers kayak gitu. Terus Ki kayak yang wow, seru ternyata Among Us itu. Gitu. Terus Kiki main juga? Enggak ada temen yang ngajakin Kiki main. Dan kalau main itu kan harus jago berbohong ya. Kiki nggak bisa berbohong. Kiki tiap kayak mainnya bohong-bohongan, kayak kartu bohong-bohongan atau main apa kayak bunglon, ada waktu itu kayak chameleon gitu yang di game HP, tapi kita mainnya bisa kayak bohong-bohongan gitulah. Atau mafia, werewolf kayak gitu. Kalau Kiki jadi wolfnya gitu pasti ketahuan. Iya, Mama tahu juga sih, dengar juga game-game kayak gitu, tapi nggak main juga sih Mama, kan nggak main Ki. Nggak ada teman main ya, ntar Kiki Nggak ada ajak teman main. Nanti main sama Kiki aja deh. Kalau Kiki biasanya nge-suggest orang-orang di internet tuh cuma satu sih yang paling bisa Kiki suggest saat ini, yaitu Just Dance. Just Dance supaya gerak ya. Iya, gerak, terus ada kayak lagu-lagunya, tapi harus subscribe sekarang. Kalau nggak subscribe cuma ada satu lagu gratis doang tiap harinya gitu. Gitu. Kiki subscribe sih Just Dance, tapi udah lama nggak main Just Dance. Selain itu apalagi? Apalagi yang tahun ini? Tahun ini orang-orang mulai yang awalnya nggak suka Korea-Koreaan jadi banyak yang nonton drama Korea. Tapi Ki senangnya adalah Ki nggak perlu nonton drama Korea. Ki ngeliat kayak postingan orang atau tweetnya orang kayak gitu, kayak oh udah tahu jalan ceritanya kayak gini gitu, nggak usah Ki tonton jadinya. Gitu. Iya, justru malah tahun ini Ki nggak nonton drama Korea, walaupun Ki tahu kayak judul-judulnya yang lagi ngehits apa gitu. Kayaknya Ki FOMO deh. Kiki selalu kayak harus cari tahu apa yang baru, yang apa gitu. Walaupun ada kadang berita-berita yang Kiki ketinggalan, soalnya beritanya rada aneh-aneh gitu sih. Nggak usah di-mention di sini lah. Terus TV series juga banyak juga yang sekarang orang-orang nontonnya yang mirip-mirip kayak waktu itu yang nge-hype, ada Tiger King, ada Money Heist. Waktu itu Ki pernah yang apa udah mulai ke sekolah lagi tapi murid-murid belum pada masuk sekolah, sekolah tempat kerja Kiki. Terus ada kayak atasan Kiki, dia lagi ada janjian sama guru, tapi kayak kok dia nggak datang-datang juga, udah siang katanya mau datang jam 11 gitu, ini udah jam 12:30 nggak datang. Pas dia datang dia bilang, aku tidur jam berapa coba, jam berapa, jam 5 pagi, ngapain gitu. Kirain dia kayak yang sibuk kayak buat online teaching atau apa, terus katanya iya semalam begadang nonton Money Heist. Oke. Wow. Mama Tapi kalau kayaknya nonton tuh- begadangnya cuma untuk nonton Piala Dunia aja. Iya, nonton bola ya. Iya, sekarang kan biasanya karena udah muncul episodenya langsung banyak gitu, orang-orang nontonnya maraton gitu. Mama apa nih? Ada
hal yang lain ya selain COVID dan banyak yang terimpact baik itu di pekerjaan atau di rumah, rasanya sih nggak ada yang ini deh yang gimana tahun ini, nggak ada sih. Cuman itu aja, COVID impact terhadap pekerjaan, terhadap ya pertemanan, kegiatan itu sih. Dan yang paling impact adalah mama nggak bisa ke Kiki, itu ya yang paling impact banget. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa ya, mudah-mudahan tahun depan bisa dan udah bisa. Atau Kiki yang ke mama? Ya boleh, nanti tinggal kita atur aja gitu. Mudah-mudahan lah 2021 semoga jangan kiamat dulu soalnya Ki belum nikah. Oh iya 2020 banyak teman Kiki yang nikah sih 2020 Oh ini. iya. Terus Ki Banyak ngerasa temen kayaknya kalau nikah lebih enak 2020 kali ya. Jadinya kan ngurangin budget nikahnya lumayan gitu. Soalnya ada alasan untuk tidak mengundang banyak orang gitu. Nggak ngundang 5 RT, 5 RW sekaligus gitu. Betul juga. Sekarang musimnya online sih, pernikahan bisa disaksikan secara online. Tapi Ki ngeliat juga banyak juga yang sampai kayak temannya nikah terus mereka berkumpul 10 orang, 20 orang gitu foto Iya. bareng. Kayak wait, COVID udah gak ada lagi di Indonesia atau gimana gitu. Tapi Iya. ya udahlah. Tetap ada sih yang gitu, ada tetap gitu. Tapi yang ini juga ada, banyak juga yang membatasi diri, banyak juga yang membuka, banyak juga yang sampai rame-rame banget gitu ya. That's life. Wash your hands. COVID belum musnah loh, masih ada loh COVID gitu. Suka kesel gitu terus orang kayak cuci tangan asal basah aja gitu. Cuci tangan tuh sambil nyanyi happy birthday 2 kali atau nyanyi apa gitu atau salawatan juga bisa gitu. Salawatullah salamullah sampai akhir gitu, sampai ngulang 3 kali pakai sabun yang benar masuk ke kukunya ke sini-sini gitu ya. Makasih untuk teman-teman yang udah ngikutin kita di tahun 2020. Semoga kita bisa ketemu lagi di 2021 walaupun online. Auf Wiedersehen. Selamat tahun baru.